Oke, jadi kita punya dua HP yang kelihatannya mirip banget nih, Redmi Note 15 Pro sama kakaknya, si Pro Plus. Nah, pertanyaannya simple aja. Embel-embel Plus ini beneran sepadan nggak sih sama harganya yang lumayan jauh lebih mahal? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Dan ini dia nih biang keroknya. 1,2 juta rupiah. Bukan duit sedikit kan? Ini selisih harga antara dua HP tadi. Nah, misi kita kali ini adalah nyari tahu duit segitu tuh dapat apa aja sih di versi Plus? Beneran sepadan atau cuma ya gitu deh. Jadi intinya cuma dua pilihan kan? Nambah duit segitu tuh upgrade yang pinter buat dapetin fitur-fitur premium, atau jangan-jangan cuma buang-buang duit buat sesuatu yang nggak kerasa-kerasa amat bedanya. Nah, itu yang mau kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari yang paling pertama kelihatan dan kerasa, bagian luarnya. Gimana rasanya pas dipegang? Dan ternyata di sini nih perbedaannya langsung nonjok banget. Kelihatan banget kan beda alirannya? Yang Pro biasa itu desainnya kotak, tegas, pinggirannya tajam. Kalau yang Pro Plus, wah beda banget. Bodinya melengkung, alus di semua sisi. Jujur aja ini ngasih kesan yang jauh lebih mewah, lebih premium. Lihat aja deh modul kameranya, nyatu banget sama bodi. Kelihatan lebih mahalnya tuh di sini. Dan ini bukan omong kosong loh, beneran kerasa bedanya. Sampai ada yang bilang nih, dari Gadget In, disuruh merem aja bisa ngerasain bedanya. Gila kan? Jadi ini bukan perbedaan yang mesti dicari-cari. Begitu kalian pegang dua-duanya, pasti langsung ngeh, oh ini yang plus. Nah, yang unik, spesifikasi layarnya tuh sebenarnya sama persis. Resolusi sama, refresh rate sama, pelindungnya juga sama. Tapi, pengalaman ngeliatnya itu loh, beda jauh. Si Pro Plus ini layarnya melengkung. Ini bukan cuma buat gaya-gayaan ya. Layar kayak gini tuh ciri khas HP-HP mahal, HP flagship. Bikin bezelnya kelihatan tipis banget, dan pas kita scroll-scroll tuh rasanya lebih mewah aja gitu. Sip, dari luar udah. Sekarang kita ngintip dalemannya. Mestinya gimana? Kalau di brosur sih, Pro Plus jelas pakai chipset yang lebih kencang. Tapi, pertanyaannya, tenaga ekstra itu beneran kerasa nggak sih buat pemakaian sehari-hari? Terutama nih buat yang paling penting, main game. Kalau kita adu di atas kertas, pakai Antutu, jawabannya sih jelas banget ya. Si Pro Plus ini skornya tembus 1 juta. Sementara yang Pro biasa ada di sekitar 900 ribuan. Jadi ya kasarnya ada beda performa sekitar 10%. Pro Plus lebih unggul. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi seru. Keunggulan 10% yang keren di atas kertas tadi, kok kayak hilang gitu aja ya pas dipakai main game? Nah, ini nih poin pentingnya. Nih, lihat aja hasil tesnya. Mau dipakai main Mobile Legends atau game super berat kayak Genshin Impact, performanya sama aja loh. Dua-duanya ngasih frame rate yang mirip-mirip banget. Artinya apa? Tenaga ekstra 10% di Pro Plus itu ya belum kepake, belum dioptimalkan buat game. Jadi ya buat ngegame rasanya sama aja. Gimana soal ngecas? Nah, ini juga unik. Pro Plus kan chargernya 100 watt, sementara yang Pro biasa 45 watt. Logikanya harusnya 2 kali lebih cepat dong. Ternyata nggak gitu juga. Di dunia nyata, kalian cuma hemat waktu sekitar 10-20 menitan. Ya, lebih cepat sih, iya, tapi nggak sewow angka di kotaknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu banyak orang, kamera. Dua-duanya sama-sama punya kamera utama 200 megapiksel. Harusnya hasilnya kembar dong ya. Ternyata nggak sesimpel itu. Ada kejutan loh. Oke, buat kamera belakang, baik yang utama maupun yang ultra wide, hasilnya tuh plek ketiplek, mirip banget. Kalau motret siang-siang, dijamin kalian nggak bakal bisa bedain mana hasil yang Pro, mana yang Pro Plus. Kalau malam, Pro Plus emang sedikit lebih tajam detailnya, tapi bedanya tipis banget. Mesti di zoom abis-abisan baru kelihatan. Nah, ini dia kejutannya. Justru buat selfie, buat kamera depan, yang menang malah HP yang lebih murah. Ini benar-benar di luar dugaan kan? Pengulasnya bilang, dia jauh lebih suka hasil dari yang Pro biasa. Coba kita lihat deh. Si Pro Plus kan kameranya 32 megapiksel, gede. Tapi ternyata kamera 20 megapiksel punya Pro biasa malah ngasih hasil detail muka yang lebih natural. Efek bokeh atau blur di belakangnya juga lebih enak dilihat. Aneh kan? Di sini, megapiksel lebih kecil malah yang jadi juaranya. Oke, kita udah bongkar semua ya. Mulai dari desain, performa, sampai kamera. Sekarang waktunya kita ambil kesimpulan. Jadi, HP mana yang sebenarnya pas buat kalian? Gini deh,
Pilih Redmi Note 15 Pro yang biasa kalau kalian itu tim kali for value for money. Kalian dapat performa gaming yang sama persis, kamera belakang yang 11-12, malah dapat kamera selfie yang lebih bagus. Intinya, kalian dapat 95% pengalamannya si Pro Plus, tapi dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Tapi keluarin duit lebih buat si Pro Plus kalau kalian itu orang yang mentingin banget soal tampilan, soal rasa premium. Kalau kalian suka banget sama desain melengkung yang enak dipegang, pengen ngerasain layar yang kelihatan mewah, nah mungkin selisih 1 jutaan itu sepadan buat kalian. Anggap aja investasi buat rasa dan potensi performa di masa depan. Jadi kesimpulan besarnya tuh begini. Upgrade ke Pro Plus itu sebenarnya bukan buat ngejar performa atau kamera yang lebih canggih. Bukan, tapi buat upgrade rasa. Rasa megang HP yang lebih premium, rasa ngelihat layar yang lebih mewah, dan ya, rasa punya varian yang paling tinggi. Ini bukan soal spek di atas kertas, tapi soal feel. Jadi pada akhirnya pertanyaannya cuma satu, dan ini buat kalian. Kalian mau bayar buat performa yang sebenarnya sama aja, atau kalian mau bayar buat rasa premium? Nah, jawabannya ada di kantong dan selera kalian masing-masing.